syukuri. Apakah mungkin kita harus melewati Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat? Jadi di dalam syahadat itu yang dimaksud menyaksikan Allah dan Muhammad itu adalah hidup, menyaksikan hidup dan badan yang diutus oleh hidup ini, Muhammad Rasulullah. Jadi badan-badan seluruh manusia ini adalah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu adalah contohnya, contoh. Jadi aplikasinya Muhammad Rasulullah itu adalah badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dicipta oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad. Jadi untuk menuju Allah itu adalah hijab yang tertebal adalah Muhammadnya, yakni diri manusia kita yang selama ini mentuhani diri kita sendiri. Inilah hijab yang tertebal. Maka dari itu, man arafa nafsahu, barang siapa sadar diri kemanusiaannya, bahwa diri manusia ini hanyalah diperjalankan, bukan jalan sendiri. Bila manusia sudah menyadari hakikat sifat diri sejatinya, kebalikan sifat Tuhannya, maka nyatalah Allah. Jadi hijabnya adalah mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, mengheningkan cipta-cipta diri Muhammadnya. Yakni Muhammad jangan merasa menjadi Tuhan. Muhammad jangan merasa bisa berkuasa sendiri. Muhammad itu diutus Allah. Muhammad itu diperjalankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ayatnya ini bukan Muhammad bin Abdullah. Subhanalladzi asra bi Muhammad bin Abdullah, bukan itu ayatnya di Al-Quran, di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Jadi yang dimaksud maha suci itu adalah sucikanlah diri kemanusiaanmu di hatimu, sucikanlah wujud manusiamu di hatimu, sucikanlah wujud hidup manusiamu di hatimu, sucikanlah wujud kuasa manusiamu di hatimu. Setelah suci, bersih, fana, tiada, maka nyatalah Allah dengan kewujudannya, nyatalah Allah dengan kehidupannya, nyatalah Allah dengan kekuasaannya yang menguasai manusia. Inilah yang dimaksud melewati pintu Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullahnya ini sudah tak boleh menjadi Tuhan lagi. Diri kita sudah tidak boleh merasa berkuasa atas badan-badan ini. Ini maksudnya. Dan untuk pertanyaan kedua, ditanyakan apa pengalaman perjalanan saya tidak tidak mengalami apa-apa. Karena tidak merasa berjalan sendiri, karena tidak merasa kuasa sendiri, jadi saya tidak merasakan apa-apa. Pokoknya seperti air mengalir saja. Jika ditanya apakah Anda pernah bermimpi atau bertemu dengan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terus terang saya tidak pernah mengalami yang demikian itu. Karena hakikat makrifat itu ya milik Allah. Ketika manusia sudah menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan,
bahwa dirinya bukan hidup, bahwa dirinya bukan kuasa, yakni adam, ketiadaan, makanya yang nyata hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu untuk klik masuk ke dalam alam ilahiyah, maka leburlah, maka tiadakanlah, maka suci bersihkan diri kemanusiaannya di hatinya. Maka setelah manusianya suci bersih dari singgah sananya Allah, maka terganti maha sucilah Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Lailal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di malam hari. Di malam hari itu maksudnya ketika sudah malam kewujudan diri manusia kita, ketika sudah malam rasa kehidupan manusia kita, ketika sudah malam rasa kekuasaan diri manusia kita, maka maha sucilah Allah, maka nyatalah Allah lah yang memperjalankan hamba-hambanya. Jadi aplikasinya kita selalu menetapkan dalam hati bahwa hidup ini yang bernama Allah. Jadi nama manusia kita sudah tak boleh lagi tampil di dalamnya. Bila nama manusia kita tampil menguasai hidup lagi seperti sekarang ini, maka Allah pasti gaib, maka Allah pasti tidak suci. Yang suci, yang akbar adalah diri manusianya sendiri di hatinya. Jadi berperanglah untuk melawan nama diri Anda sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Ketika datang muncul, langsung usir. Tetapkanlah selalu, langgengkan selalu, istiqomahkan selalu di dalam hati bahwa hidup ini Allah yang mempergerakkan seluruh badan-badan ini, yang memerintahkan seluruh badan-badan ini, yang mengutus seluruh badan-badan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih ya Pak Ustaz atas keterangan yang jelas dan terang, mudah untuk difahami Pak Ustaz. Sorry tadi saya berbuka puasa tadi, tak sempat nak angkat panggilan Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz atas keterangan yang diberikan. Syukur, alhamdulillah, gerak daripada Allah, dapat kefahaman yang jelas dan terang dari Pak Ustaz. Dan untuk soalan yang seterusnya Pak Ustaz, pengalaman Pak Ustaz dalam mengenali Allah ni, adakah Pak Ustaz dengan melatihkan diri yang apa yang telah diperkatakan oleh Pak Ustaz untuk mewujudkan Allah di dalam diri melalui latihan sendiri ke, ataupun terdahulunya Pak Ustaz ada bimbingan daripada seorang guru, ataupun Pak Ustaz memiliki ilmu atas jalan Pak Ustaz sendiri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat dari seringnya latihan mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, di sanalah ada yang tak bersuara dan yang tak berhuruf, yakni laisa kamislihi syai'un, yakni hidup ini Allah. Dari situlah sumber dari segala sumber paparan-paparan ini. Sesungguhnya Abdul Halim ini tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa adalah yang menghidupkan Abdul Halimnya dan yang menghidupkan seluruh manusia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.